Saudara, sudah 1,5 bulan sejak serangan dimulai pada 7 Oktober 2023. Hingga kini, agresi brutal militer Israel di Gaza terus dilakukan. Sebanyak 13.000 lebih orang telah dinyatakan meninggal dunia, sementara 6.000 lainnya dinyatakan hilang. Tak hanya itu, saudara, jumlah korban luka hingga kini bahkan mencapai 30.000 orang. Gencatan senjata yang diserukan oleh sejumlah negara seakan tak didengar oleh pemerintah Israel. Misi balas dendam terhadap Hamas menjadi alasan serangan balik Israel hingga mengakibatkan derita warga Gaza yang tak kunjung reda. Berhasil memasuki Gaza melalui jalur darat, serangan demi serangan terus dilancarkan militer Israel. Berada di daerah Rimal, Gaza, serangan diklaim untuk memburu pemimpin pasukan Hamas. Video yang dipublikasikan Israel dalam serangan ini adalah Israel mengklaim telah menemukan 35 terowongan. Dan dalam agresinya, militer Israel menyita sejumlah senjata, amunisi, dan peluncur roket. Pihak Israel menduga daerah Rimal terdapat kediaman pejabat senior Hamas yang mengambil alih gedung-gedung di wilayah itu. Sementara itu, gempuran Israel juga dilancarkan melalui udara. Israel melanjutkan operasi militernya melawan Hamas di jalur Gaza pada Minggu pagi. Ledakan keras yang diikuti kepulan asap besar terlihat di wilayah itu. Pihak Israel memasuki rumah sakit Shifa di Gaza untuk mengepung militan Hamas. Agresi yang dilakukan militer Israel sempat mendapat balasan dari kelompok Hamas. Sayap militer kelompok Hamas, Brigade Al-Qassam, merilis sebuah video yang disebut sebagai baku tembak dengan pasukan Israel di Beit Hanun di jalur Gaza Utara. Suara tembakan dan juga asap terlihat menutupi bangunan yang diduga ditempati oleh tentara Israel. Dan saudara, perburuan terhadap kelompok Hamas bahkan dilakukan di sejumlah rumah sakit. Salah satunya adalah Rumah Sakit Al-Shifa. Militer Israel mengklaim pasukannya telah berhasil menemukan terowongan bawah tanah milik Hamas yang ada di bawah kompleks Rumah Sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Rumah Sakit Al-Shifa ini menjadi titik fokus operasi militer Israel dalam beberapa waktu terakhir, meski staf medis membantah tuduhan Israel terkait adanya terowongan kelompok Hamas. المصابين دوار كثيف في المكان. Pasukan Israel mengepung dan menyerang Rumah Sakit Al-Shifa selama berhari-hari dengan dalih mencari pasukan kelompok Hamas. Dari rekaman video yang dirilis pada hari Rabu oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan ada para pasien tengah dipindahkan ke dalam koridor Rumah Sakit Al-Shifa yang dipenuhi oleh asap pasca pasukan Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas kesehatan Rumah Sakit Al-Shifa. Sebanyak 2.500 warga dan pasien serta staf medis meninggalkan Rumah Sakit Al-Shifa menyusul perintah dari militer Israel. Derita akibat konflik terlebih dirasakan bayi-bayi yang lahir di tengah perang. Ada 6 bayi yang meninggal dunia karena tidak ada air bersih untuk membuat susu bayi. Saat ini sebanyak 31 bayi yang lahir prematur telah dipindahkan dari rumah sakit utama Gaza dan akan kembali dipindahkan ke Mesir. Pasukan Israel terus memerintahkan para dokter, pasien dan pengungsi di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza untuk meninggalkan rumah sakit dan beberapa orang untuk pergi dengan todongan senjata. Ada ratusan pasien yang terjebak di rumah sakit, termasuk mereka yang berada dalam kondisi sangat kritis. Pasien trauma dengan luka infeksi parah dan kasus lain seperti cedera tulang belakang yang tidak dapat bergerak.
Sejak perang Hamas Israel meletus, Rumah Sakit Al-Shifa telah menjadi tempat perlindungan bagi puluhan ribu warga. Di tengah konflik yang meningkat, pihak Palestina berencana untuk mengevakuasi pasien dan bayi dari Rumah Sakit Al-Shifa. Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan sebanyak 40 pasien termasuk 3 bayi meninggal sejak generator darurat Shifa kehabisan bahan bakar pada Sabtu lalu. Sementara itu, 36 bayi lainnya beresiko meninggal karena tidak ada listrik di inkubator. Seolah tak puas menyerang Rumah Sakit Al-Shifa, Israel melanjutkan serangan dengan menargetkan beberapa wilayah termasuk Rumah Sakit Indonesia. Serangan ini dilakukan oleh Israel di Rumah Sakit Indonesia hingga terdengar suara ledakan dan tembakan. Bahkan sebagian dokter, perawat yang masih bertahan terluka karena terkena pecahan peluru di halaman rumah sakit itu. Dampak dari serangan ini, Rumah Sakit Indonesia juga kehabisan bahan bakar dan obat hingga terpaksa mendeklarasikan bahwa tak berfungsi serta menolak limpahan pasien dari rumah sakit lain. Rumah sakit ini tidak mampu lagi memberikan pelayanan yang minimal sekalipun terhadap pasien. Misal sebagai contoh, obat-obatan telah habis, obat bius sudah habis, kemudian alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindakan sudah habis. Jadi nggak ada instrumen yang bisa membantu korban akibat serangan Israel. Nah, oleh sebab itu, manajemen rumah sakit mengambil kesimpulan. Sementara itu, Saudara Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin waktu setempat juga mendesak Israel untuk melindungi rumah sakit di Gaza. Biden di sini menambahkan bahwa dirinya telah melakukan kontak dengan pihak Israel mengenai masalah ini. Biden juga mengatakan kesepakatan untuk pembebasan sandera masih dinegosiasikan dengan bantuan negara Teluk Qatar. Well, I have not been reluctant in expressing my concerns what's going on. And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. We're in contact and with the Israelis. Also, there's an effort to take this pause to deal with the release of prisoners. And that's being negotiated as well with the Qataris that are engaged. And so I remain somewhat hopeful, but the hospital must be protected. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya menyebut bahwa Israel sebagai negara teroris. Ia bahkan mengecam serangan Israel di Gaza. Erdogan mendeklarasikan Israel sebagai negara teroris akibat agresi militer Israel ke jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Dalam pidatonya, Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja ingin memusnahkan Gaza. Erdogan juga mengatakan bahwa negaranya akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa para pemimpin politik dan militer Israel diadili di pengadilan internasional. Şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir caniyelikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devleti. Sementara itu, Saudara, hujan di tanah Gaza, Palestina menjadi penghiburan di tengah situasi krisis dan pemutusan pasokan air oleh Israel. Kebahagiaan terpancar dari anak-anak di Gaza, Palestina.
Meski demikian, rasa syukur itu diiringi kecemasan warga Gaza yang kini mayoritas tinggal di tenda-tenda pengungsian. Pasalnya, dengan tempat tinggal seperti sekarang, musim hujan dengan cuaca yang dingin dikhawatirkan bisa memperburuk kondisi mereka. Pasokan makanan di Gaza mengalami krisis sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza. Baru-baru ini Program Pangan Dunia (PBB) merilis rekaman visual yang menunjukkan rak-rak toko makanan yang kosong. Dan demi bisa bertahan hidup, warga terpaksa makan 1 kali sehari. Truk bantuan bahan bakar ini diperlukan untuk menghidupkan pembangkit listrik di Gaza dalam menjaga sistem pengolahan air sehingga warga bisa mendapatkan air bersih. Dan saat ini, Badan PBB sedang berjuang untuk pengungsi Palestina dalam menyediakan layanan dasar. Lebih dari 2/3 warga Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa telah meninggalkan rumah dan memilih untuk mengungsi. Penderitaan para pengungsi dalam beberapa hari terakhir semakin parah dengan datangnya musim dingin dan hujan lebat yang melanda tenda-tenda pengungsian. Saudara, dari hari ini Presiden Joko Widodo telah melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina tahap kedua dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Indonesia mengirimkan 21 ton obat-obatan perlengkapan rumah sakit dan kebutuhan makanan lainnya. Anggaran bantuan tahap kedua berasal dari pemerintah sebesar 31,9 miliar rupiah, swasta dan swadaya masyarakat. Sama seperti bantuan tahap pertama, pesawat bantuan akan menuju ke Al-Aris, Mesir untuk dibawa ke jalur Gaza, Palestina. Indonesia memastikan akan terus memberikan dukungan politik dan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo menyebut Presiden Amerika Joe Biden tak menanggapi soal penghentian perang di Gaza. Meski begitu, Presiden Joko Widodo terus menyerukan gencatan senjata di Gaza. Presiden Jokowi juga berharap Amerika Serikat segera mengambil peran dalam resolusi gencatan senjata dalam menghentikan serangan Israel ke Gaza. Segera di stop. Serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza. Itu yang saya sampaikan, di APEC juga itu saya sampaikan secara tegas. Presiden mendengar hal tersebut, Presiden Biden reaksinya seperti apa? Tidak menanggapi. Artinya apa itu Pak? Apakah tidak peduli? Ya artinya mungkin masih ditampung menjadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan saya pastikan dicatat. Saudara, serangan militer Israel hingga kini sedikitnya telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina dan memaksa lebih dari 1,5 juta warganya untuk mengungsi. Seruan gencatan senjata pun terus digaungkan berbagai pihak untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang ada di Palestina. Dan saat ini warga Gaza membutuhkan obat dan makanan untuk membantu sekitar 30.000 lebih warga yang menjadi korban luka. Saudara, berita utama masih akan hadir usai jeda dengan informasi lainnya. Salah satunya mengenai mahasiswi penipu tiket Coldplay dengan kerugian mencapai